Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman akan disampaikan oleh Penatua PA Masela. Jemaat, marilah berdiri kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama dan yang keempat. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhlukmu menyanyi bergema, langit buana mau bersyukur semua, malaikat segenap memuji di Kau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang membimbing kita memasuki ibadah saat ini terambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu,
dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, kan ku berikan kelegaan. Mari datang padaku. Yang berbeban berat hai datang dengan bebanmu padaku. Pikul aku yang aku pasang dan belajar padaku. Aku lembut dan rendah hati, jiwamu ku beri lega. Kuk yang ku pasang itu enak, dan bebanku ringanlah. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami boleh mengucap syukur pada saat ini di mana kami masih diberi kesempatan untuk boleh duduk tenang, mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan perenungannya pada saat ini. Kami berdoa biarlah Roh Tuhan sendiri menuntun kami untuk membaca, bahkan untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kami berdoa biarlah Roh Kudus saja yang menolong kami untuk memahami dan mengerti. Kami serahkan hati dan pikiran kami, seluruh keberadaan kami untuk menyambut firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6 yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku
untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang berpengaruh. Untuk mampu mempengaruhi, setiap pemimpin harus memiliki integritas. Karena integritas memberikan kuasa kepada kata-kata kita. Integritas memberikan kekuatan kepada rencana kita. Dan integritas juga memberikan daya bagi tindakan kita. Pemimpin yang memiliki integritas adalah yang memiliki integritas dalam etika dan moral. Integritas dalam keberadaan benar di hadapan Tuhan dan benar dengan diri sendiri. Integritas dalam berpikir dan dalam berkomunikasi. Integritas diri adalah selarasnya hati dengan ucapan dan tindakan. Apabila selarasnya hati dengan ucapan saja, biasanya disebut jujur. Sedangkan selarasnya ucapan dan tindakan, biasanya disebut komitmen. Dan integritas adalah gabungan antara kejujuran dan komitmen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab yang baru saja kita dengar, yang baru saja dibacakan, itu mengisyaratkan bahwa bangsa Israel di pembuangan merindukan seorang pemimpin yang mau mendengar dan memperhatikan mereka. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan bahwa akan datang seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mau mendengar jeritan mereka. Seorang pemimpin yang mau menolong mereka. Memberi semangat kepada mereka. Dalam ayat 4 menunjuk kepada satu sosok, yakni Nabi Mesias yang akan datang. Yang akan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Jemaat Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama, kita mengenal ada 3 pemimpin, yaitu raja, imam, dan nabi. Ketiga pemimpin inilah yang berperan dalam kehidupan bangsa Israel, baik kehidupan jasmani dan juga kehidupan kerohanian. Dan dalam bacaan kita tadi itu mengisyaratkan kepada kita tugas seorang nabi. Kita akan melihat ada 2 hal penting yang disampaikan oleh Yesaya pasal 50 ayat 4. Seorang nabi adalah seorang penyambung lidah Allah. Dikatakan di sini bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ketika Nabi mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, dia harus bersikap seperti seorang murid.
mendengarkan dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang dia dengar tidak ada satupun yang terlewatkan. Itu tugas seorang nabi. Dikatakan di sana bahwa sebagai seorang nabi atau seorang pemimpin harus punya pendengaran yang tajam, atau istilahnya punya kepekaan terhadap suara Tuhan. Tapi juga dia punya kepekaan terhadap suara umat, keluhan umat. Itu seorang nabi. Dan seorang nabi itu butuh Tuhan bicara padanya. Kita kenal bahwa dalam perjanjian lama ada juga nabi-nabi palsu yang bernubuat hanya dari keinginannya sendiri. Tuhan tidak berbicara kepadanya, tetapi dia berbicara untuk dirinya sendiri demi kepentingannya atau keuntungannya sendiri. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, dalam ayat 4 juga dikatakan di sana bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, dikatakan di sini bahwa seorang pemimpin atau seorang nabi tidak hanya mendengar Tuhan berbicara atau firman Tuhan yang disampaikan kepada dia, tetapi juga apa yang dia dengar itu harus dia sampaikan juga kepada umat Tuhan. Lebih-lebih daripada itu, nabi harus melakukannya. Kemudian dia menyampaikan kepada umat Tuhan dan umat harus melakukannya. Nabi yang mendengarkan, nabi yang menyampaikan, tapi nabi juga yang melakukan firman Tuhan itu. Itulah yang namanya integritas. Seorang nabi, seorang pemimpin harus punya integritas. Dia berkata, dia melakukan, dia menyampaikan, tapi juga dia melakukan. Sehingga dia menjadi teladan bagi umat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca ayat 4-6, nubuatan ini mengarah jauh ke depan. Bukan hanya kepada orang Israel pada saat itu di pembuangan, tetapi nubuatan ini menubuatkan seorang Mesias yang akan datang, seorang pembebas yang akan datang. Dan itu diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa memperhatikan dalam kitab-kitab Injil bagaimana dia datang. Dia menyampaikan berita firman Tuhan. Apa yang didengar dari Bapaknya, dia sampaikan, dia lakukan. Sehingga menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang yang mendengarkannya. Kalau kita mengamati bagian lagu yang sebelum firman Tuhan ini, mengingatkan kita kepada satu hal, yaitu Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku. Dan marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini bukan hanya satu ungkapan yang Tuhan Yesus sampaikan, tetapi dalam prakteknya dia melakukan itu. Dia menolong orang yang miskin, dia menyembuhkan orang buta, dia mentahirkan orang kusta, bahkan dia membangkitkan orang mati. Orang-orang yang letih lesu datang kepadanya dan dia memberikan kelegaan. Dia adalah contoh pemimpin yang berintegritas. Tidak hanya ngomong tok, tetapi mau melakukannya dan memberikan contoh, terutama kepada para muridnya untuk melakukan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari penjelasan teks yang kita baca, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, kita sadar atau kita tidak sadar, kita ini adalah para pemimpin.
Paling sedikit kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kita seorang ayah, seorang bapak, kita adalah pemimpin untuk keluarga kita. Kalau kita seorang direktur, kita adalah pemimpin untuk perusahaan kita. Kalau kita seorang guru, maka kita adalah pemimpin untuk murid-murid kita. Jadi sadar atau tidak sadar, seharusnya kita tahu bahwa kita adalah pemimpin. Karena itu, sesuai firman Tuhan tadi, kita harus punya integritas dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita harus perhatikan. Di sini lewat Nabi Yesaya Tuhan mengatakan bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Pendengaran itu didengar lewat telinga. Jemaat Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut, 1 lidah. Itu ada fungsinya. Tuhan ingin supaya kita mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Kita ingat Marta yang duduk di kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan bahwa dia sudah mendapat apa yang terbaik. Karena apa? Dia mendengarkan. Ya, dia mendengarkan. Tuhan memberikan kedua telinga kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan. Kemudian mempertimbangkan lalu berkata-kata atau berbicara. Tuhan memberikan kepada kita telinga untuk mendengar seperti seorang murid. Murid zaman dulu, zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru, berbeda dengan murid zaman sekarang. Murid pada waktu itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Para murid meninggalkan segala sesuatu, keluarganya, orang tuanya, apapun, dan mengikuti gurunya kemana saja dia pergi. Kita lihat contoh para murid Tuhan Yesus. Makanya murid itu disebut disciple. Murid harus disiplin. Beda dengan murid sekarang atau pelajar sekarang. Dibatasi ruang, waktu. Ya, apalagi sekarang masa pandemik seperti ini, belajar dari rumah. Ya, online atau daring. Dan ya sesukanya mau dengar enggak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang orang tua juga repot. Enggak usah, nanti kita lihat rekamannya saja. Belum tentu itu bisa membuat seseorang menjadi lebih baik. Ya. Mendengar itu sangat penting. Karena itu kita diberi 2 telinga untuk mendengar dengan saksama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada 1 kata. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Jadi ada waktunya. Waktu yang tepat adalah pada pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena pagi hari itu adalah waktu yang teduh, waktu yang terbaik sebelum melakukan aktivitas kita. Kita baru bangun pagi, masih segar, dan mendengarkan firman Tuhan. Itu merupakan waktu yang terbaik untuk kita. Kita belum disibukkan dengan macam-macam acara. Nabi mengatakan bahwa dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari. Ada yang mengatakan bahwa saya baca firman Tuhan malam saja. Ya enggak apa-apa. Tapi setelah baca ya tidur, enggak ada gunanya. Firman Tuhan yang dibaca pagi hari itu adalah firman Tuhan untuk kita pakai menjalani kehidupan sepanjang hari. Karena itu firman Tuhan katakan, mempertajam pendengaranku pada pagi hari. Apa yang Tuhan mau katakan kepada Nabi itu disampaikan kepada umat Tuhan sepanjang hari itu. Karena itu, marilah kita juga meniru hal ini. Ini hal yang baik. Bersekutulah dengan Tuhan pada pagi hari.
Tuhan Yesus juga melakukan seperti itu. Markus 1 ayat 35, dia naik ke gunung pada pagi hari untuk bersekutu dengan Bapanya di sorga. Apa yang akan disampaikan kepadanya, dia akan sampaikan kepada umat Tuhan nanti pada siang hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai pemimpin, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi apapun, mari kita menyediakan waktu kita untuk mendengar suara Tuhan. Pertajamlah telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan mempertajam untuk mendengarkan hal-hal yang tidak berguna yang banyak disampaikan, terutama lewat televisi dan berbagai audiovisual yang lain. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyediakan waktu untuk Tuhan? Yang ketiga, Tuhan memberikan lidah seorang murid. Dikatakan bahwa lidah atau mulut itu dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa lidah ini berperan penting dalam kehidupan manusia. Jemaat Tuhan, dikatakan di sini bahwa lidah itu untuk memberikan semangat kepada mereka yang letih lesu. Kalau kita baca Yesaya 61 ayat 1 dan 2, dikatakan di sana bahwa itu tugas seorang pemimpin, tugas seorang nabi untuk menguatkan mereka yang letih lesu, memberi semangat dan sebagainya. Karena itu mari kita pergunakan lidah kita, mulut kita untuk menyampaikan hal-hal yang memberi semangat kepada orang-orang. Dalam masa pandemi seperti ini, mari kita memakai itu, mulut kita, lidah kita, untuk menyampaikan berita-berita, hal-hal yang baik, firman Tuhan yang baik, untuk memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang mungkin mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jangan kita memakai untuk hal-hal yang tidak baik. Mendorong mereka untuk tetap bersekutu, memberi semangat kepada mereka yang susah dan yang sedih. Itu adalah tujuan Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid. Dan yang terakhir, sebagai pemimpin dalam keluarga, apakah seorang ayah atau seorang ibu, mari ajarkanlah anak-anak kita, biasakanlah anak cucu kita untuk selalu mendengar firman Tuhan. Berikanlah teladan dan contoh bagi mereka untuk mendengar firman Tuhan. Kebiasaan baik pada pagi hari itu harus diberikan oleh pemimpin keluarga kepada anak-anak atau kepada anggota keluarga. Jangan biarkan mereka bergaul dengan kelompok-kelompok yang tidak tentu arahnya dan tujuannya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, input yang anak-anak kita terima akan mempengaruhi output yang akan mereka keluarkan. Kalau mereka selalu menerima input atau mendengarkan gosip, mereka juga akan mengucapkan gosip. Kalau mereka selalu mendapat input tentang kejahatan, pencurian, dan sebagainya, ya suatu saat mereka juga akan mengeluarkan seperti itu. Atau apabila mereka selalu mendengar tentang kekhawatiran, ketakutan, maka mereka juga akan mengalami itu atau menyampaikan itu yang tidak membangun orang lain. Ajarlah mereka, itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin dalam keluarga. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya dikatakan di sana bahwa firman Tuhan harus diperkatakan pagi, siang, malam, tidur, bangun tidur, sebelum tidur dan sebagainya. Tetapi di satu sisi ada satu hal yang dikatakan di sana bahwa bukan hanya disampaikan kepada mereka atau diceritakan kepada mereka, tapi sebagai pemimpin dalam keluarga harus mempraktekkan itu menjadi contoh sehingga anggota keluarga dapat melakukannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan Yesus adalah guru dan pemimpin kita yang berintegritas. Dengarkanlah firman-Nya dan contohilah teladannya. Maka niscaya
kita juga akan menjadi para pemimpin yang punya integritas yang tinggi. Tuhan memberkati kita. Amin. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau yang memimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tak ada gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doksologi doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami boleh dengar bersama. Kami mohon Roh Kudus memeteraikannya itu dalam hati kami dan memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya dalam keseharian kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami adalah pemimpin bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi siapapun yang menjadi bawahan-bawahan kami. Ajar kami agar kami punya integritas yang tinggi untuk menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Bapa di sorga, kami datang Tuhan, dan kami mau berdoa untuk seluruh pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan boleh berkati Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Bendelina Matatula Leba. Tuhan, Engkau memberikan dia kekuatan, kesehatan, agar dia dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Engkau juga berkati keluarganya yang menopang hamba-Mu ini. Tuhan berkati agar mereka tetap setia mendukung
hamba-Mu ini dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat, untuk para presbiter dan keluarga masing-masing. Tuhan berkati agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Berkati juga semua pelkat, baik pengurus maupun anggota. Tuhan, kami juga berdoa untuk komisi-komisi. Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pegawai kantor, untuk satuan pengamanan, untuk koster. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang baik, agar segala karya mereka boleh menunjang segala pelayanan di tempat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk para lansia. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh keluarga dalam masa pandemi COVID-19 yang mungkin punya dampak bagi tiap keluarga, tiap pribadi. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang terus menolong dan menopang kami masing-masing. Karena itu kami berdoa Tuhan menopang jemaat-Mu dalam setiap tugas, dalam setiap tantangan pergumulan yang mereka hadapi. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, segala program, segala pelayanan yang ada tersedia saat ini, bahkan yang ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan boleh berkati. Tuhan, Engkau berkati juga para presbiter saat ini yang bertugas melayani. Tuhan berkati mereka dan keluarganya. Tuhan juga berkati organis, pemandu lagu, tim multimedia yang bertugas saat ini. Tuhan berkati mereka dalam aktivitas kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja dan pekabaran Injil di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Tuhan berkati pergumulan gereja Tuhan di berbagai negara, mulai dari kota-kota besar sampai pedalaman-pedalaman. Tuhan berkati juga pekabaran-pekabaran Injil yang dilakukan. Tuhan berkati semua sarana fasilitas yang dipakai untuk memberitakan Injil Tuhan, agar sampai kepada orang-orang yang sangat membutuhkan berita Injil. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja Tuhan di Indonesia dengan segala tantangan yang dihadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja GPB, baik secara sinodal, mupel dan regio, bahkan jemaat-jemaat setempat. Tuhan, Engkau berkati kami dalam setiap pergumulan masing-masing gereja, juga secara sinodal. Tuhan, kami berdoa untuk pos-pos pelkes yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan berkati para pendeta, penginjil, jemaat Tuhan, agar lewat semua karya mereka dapat boleh membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kebersamaan kami sebagai satu gereja GPB di semua daerah di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah saat ini, presiden, wakil presiden, para menteri, juga kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Tuhan berikan mereka juga hikmat dan kemampuan untuk dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dalam menangani pandemi COVID-19. Tuhan berikan mereka hikmat dan kemampuan secara khusus agar secara serentak mereka dapat melakukan tugas ini dan dapat menghentikan laju perkembangan dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya di mana kami ada. Tuhan, Engkau berkati. Berkati wali kota dan jajarannya yang berupaya keras untuk mensejahterakan kota ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pilkada serentak yang akan dilakukan tanggal 9 Desember yang akan datang di berbagai daerah dan juga di kota Surabaya. Tuhan, Engkau berkati. Berkati pasangan-pasangan yang maju untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Tuhan, biarlah masyarakat boleh diberi hikmat untuk memilih para pemimpin yang berintegritas untuk memimpin tiap-tiap daerah, agar membawa kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat banyak. Tuhan, kami berdoa untuk keamanan
kami berdoa untuk kondisi politik ekonomi saat ini. Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Kami percaya bahwa jalannya sejarah bangsa kami ada dalam tangan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Tuhan, kami juga teringat untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua di tiap-tiap sektor. Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan, menopang mereka. Tuhan, memberikan penghiburan kepada mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para lansia terutama, supaya mereka tetap dihibur dan dikuatkan dalam menghadapi masa-masa seperti sekarang ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan mengalami sukacita karena ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, karena kenaikan pangkat dan sebagainya. Tuhan, Engkau biarlah sukacita mereka menjadi penuh karena Tuhan yang memberikan kepada mereka. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan, tantangan, dan hal-hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Karena itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang boleh menjadi pemimpin kami yang berintegritas. Tuhan yang mau mendengar dan melayani kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh menyerahkan doa dan pergumulan kami, ucapan syukur kami pada saat ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan nas Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat 1-2 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Tuhan memberkati persembahan saudara. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di warta jemaat. Dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja. Dapat disetorkan ke majelis sektor masing-masing. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat, dari Kitab Bakti 89 ayat 1 dan 5. Amin.
persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita hari ini, kami membawa ungkapan syukur hati kami melalui persembahan yang kami berikan padamu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripadamu. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Lisan, Minggu 15 November 2020. Ucapan terima kasih. Majelis GPIB Kentakasi Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua, PA Masela, Majelis Bertugas, Organis, Pemandu Lagu, Operator Multimedia, dan Sound yang telah melayani dalam pelayanan ibadah Minggu streaming ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. 2. Ibadah New Normal. Rencana peribadahan New Normal IHM, ibadah hari Minggu dan IRT, akan segera dibuka pada awal bulan Desember 2020 dengan menggunakan tatanan protokol kesehatan COVID-19. Ditegaskan bahwa ibadah ini dihadiri dalam jumlah jemaat yang terbatas, dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri ke koordinator sektor masing-masing, sedangkan bagi anak-anak, ibu hamil atau ibu menyusui, ataupun jemaat yang berusia di atas 60 tahun, agar beribadah secara daring di rumah masing-masing. 3. Penukuhan pengurus Pelkat dan perkenalan pengurus komisi tambahan. Rencana ibadah peneguhan pengurus Pelkat dan perkenalan pengurus komisi tambahan akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 November 2020, jam 8 WIB, bertempat di Gedung Gereja Kentakasi. Peneguhan pengurus Pelkat hanya dihadiri oleh pengurusnya saja dan majelis sebagai jemaatnya. Demikian informasi ini untuk diketahui oleh jemaat. 4. Undangan peneguhan vikaris. Berdasarkan surat undangan GPIB Jemaat Shalom Depok mengenai peneguhan vikaris Mari Yori Anastasia Tuhumena, SSI, sebagai pendeta pelayan firman dan sakramen GPIB pada hari tanggal Minggu 22 November 2020 jam 9 WIB sampai selesai. Bertempat di GPIB Jemaat Shalom Depok, Jalan Kembang Lio nomor 9 Depok. Maka dalam hal ini Ibu Pendeta Bendelina Matatula Leba STH akan menghadiri acara tersebut, demikian untuk diketahui. Yang kelima, pemberkatan perkawinan. Bila persyaratan telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudara-saudari di bawah ini pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 16, yaitu Saudara Lorenzo Andreas Astra, Jemaat Sektor 5, dengan Saudari Novita Anugrahwati. Persiapan pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 November 2020, jam 17 WIB, tempat ruang konsistori. Mohon kehadiran saudara-saudari di atas. Terima kasih. Keenam, aksi meja putih.
Dalam rangka kegiatan Natal 2020, maka dengan ini Komisi Pelkes GPIB Jemaat Genta Kasih mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berbagi kasih kepada anggota diakonia, lansia, janda, dan duda. Kami mengajak jemaat berkenan membantu dengan memberikan sumbangan berupa dana atau natura. Jenis natura yang bisa diberikan oleh jemaat berupa beras, gula, mie instan, dan minyak goreng. Bantuan atau sumbangan dapat diserahkan mulai tanggal 8 November 2020 melalui kantor Majelis Jemaat GPIB Genta Kasih pada hari kerja dan paling lambat diterima pada tanggal 16 Desember 2020. Demikian pemberitahuan kami. Tuhan Yesus sumber berkat memberkati kita semua. Yang ketujuh, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak Ibu Saudara yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja, supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.